Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azma Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencari solusi integrasi numerik dengan menggunakan metode trapesium. Kita akan menggunakan contoh soal yang ada di sini, yaitu integral akar 1/3 kali 8x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 2 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 6, dengan n-nya itu 10. Kita langsung aja masuk ke MATLAB. Di sini terdapat sintaks yang akan menjalankan program kita. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat, yaitu tentang sintaks yang telah kelompok kami buat. Di sini adalah proyek ini kami buat untuk membantu menyelesaikan persamaan integrasi numerik. Di sini ada perintah SYMS digunakan untuk mengenali apabila user menekan tombol Y atau T, maka dianggap sebagai bukan variabel. Selanjutnya itu ada while, yaitu perintah ini digunakan untuk jika kita menginput Y, maka program ini akan dijalankan lagi. Selanjutnya, perintah CLC berfungsi untuk membersihkan layar dan variabel command window. Kemudian di sini ada perintah display. Display ini digunakan untuk menampilkan string dan outputan di command window ini. Nah, ini display kutip spasi kutip ini berfungsi untuk memberikan jarak atau space antara bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya di sini ada project persamaan integrasi numerik. Di sini kita dapat menginputkan variabel-variabelnya seperti U, V, W, Z, batas bawah, batas atas, dan jumlah iterasinya. Kemudian di sini terdapat perintah fprintf yang berfungsi untuk menampilkan output pada command window atau menyimpan output dalam bentuk file. Nah, di dalam sini terdapat %f yang artinya itu berguna untuk menampilkan suatu variabel. Sintak ini semuanya berfungsi untuk menginput semua variabel-variabel. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan tadi untuk soalnya. Kita menggunakan rumus akar 1/3 dikali UX pangkat 4 ditambah VX pangkat 2 dikurang WX dikurang Z. Nah, di sini karena kita memiliki dua pilihan, yaitu pemberhentian. Yang pertama itu ada iterasi, dan yang kedua yaitu epsilon. Nah, maka kita menggunakan perintah switch case. Di case yang pertama, ini adalah untuk pemberhentian iterasi. Pada case 1 ini merupakan pemberhentian dengan iterasi. Nah, di sini nih terdapat rumus, yaitu rumus mencari integrasi numerik dengan metode trapesium. Kita menggunakan fungsi for n untuk menjalankan rumusnya. Selanjutnya pada case 2, yaitu pemberhentian dengan epsilon. Pada pemberhentian epsilon ini kita menggunakan epsilon atau error. Nah, di sini kita akan menginput terlebih dahulu nilai epsilonnya. Kemudian di sini juga terdapat for n untuk mencari nilai dari epsilonnya, untuk mencari error dengan kaidah Galat trapesium. Kemudian, karena kita belum mendapatkan nilai eksak, maka kita akan mencari nilai eksaknya. Sebelum itu, setelah kita selesai menginput semua yang ada di case 2, kita akhiri dengan n. N ini berfungsi untuk mengakhiri dari switch case yang kita buat di sini. Nah, untuk nilai eksak kita adalah untuk mencari nilai integral. Nah, di sini itu D itu merupakan integral yang akan kita selesaikan. Di sini ada perintah INT, yaitu mencari integral D dengan batas A, batas bawah A dan batas atas B. Kemudian kita akan melihat hasil dari command window-nya.
Oh ya, di sini ada jawab atau inputkan apakah Anda ingin mencoba menu lain itu dari perintah yang will yang ini. Dan kita akhiri dengan N untuk menutup will-nya. Selanjutnya kita akan beralih ke command window. Sebelumnya kita akan mulai dulu. Nah, kita pindah ke command window. Kita masukkan nilainya sesuai dengan contoh soal yang kita buat tadi, yaitu punya itu 8, punya itu 6, I-nya itu 4, Z-nya itu 2. Kemudian kita masukkan 1 dan 6. Hasilnya kita pakai Nah, kita pertama gunakan yaitu pemberhentian iterasi. Sebelumnya kita copy ini dulu untuk iterasi. Nah, inilah hasilnya. Hasil integrasinya yaitu 119,489. Kemudian kita mencari nilai eksaknya dengan cara kita mengcopy rumus ini, soalnya, ke dalam ini. Nah, didapatlah kalau nilai eksaknya itu 119,1643 dengan error 0,272163. Di sini ada perintah apakah Anda mau mencoba menu lain. Kita pilih iya karena kita akan mencoba dengan error. Kita masukkan dengan soal yang sama. Dengan batas bawahnya yaitu 1 dan atasnya itu adalah 6. Hasilnya kita pakai 10 dan pilihannya, oh ya, kita belum menggunakan kalkulator. Kita pilih 1. Nah, kita masukin ini. Selanjutnya kita akan mencoba di aplikasi atau kalkulator matematika. Kita masukkan soalnya. 1, 6, 10. Kita cari. Dapat dilihat di sini bahwa solusi akhirnya yaitu 119,486 dan seterusnya. Nah, hasilnya sama dengan yang di sini, yaitu 119,89. Selanjutnya kita akan menggunakan pemberhentian error. Kita masukkan 8, 6, 4, 2, 1. Kita pilih 2 dengan epsilon. Kita masukkan 0,003. Terus di sini adalah hasilnya itu 119,84 dengan epsilonnya itu 10, banyak pertimbangan 10. Errornya yang kita peroleh itu minus 0,169781.
Kita cari nilai eksaknya. Nah, nilai eksaknya ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dengan angka yang lebih besar dan iterasi yang lebih banyak ya. Kita masukkan 10, 15, 19, kita menggunakan iterasi 100. Pertama kita pilih yang iterasi. Nah, sebelumnya kita pilih dulu. Nah, dapat di slide ini adalah iterasi 100. Nah, hasil integrasinya itu 134,368. Kita cari nilai eksaknya. Nah, nilai eksaknya itu untuk soal ini yaitu 134,3731 dengan error 00403261. Selanjutnya kita akan coba dengan aplikasi kalkulator, apakah hasilnya sama. Ini 100. Kita coba. Dapat lihat di sini itu hasilnya 134,3676. Nah, hasil di MATLAB yang kita peroleh tadi itu 134,378. Itu hasilnya sama. Selanjutnya kita akan mencoba dengan error. 10, 15, 15, 100. Pilih pemberhentian epsilon 0, maka kita peroleh hasil integrasinya 134,367673 dengan galatnya yaitu min 0,003596. Kita masukin untuk mencari nilai eksaknya. Nilai eksaknya sama dengan yang sebelumnya yaitu 134,3731. Nah, di sini perintahnya apakah Anda mau mencoba menu lain? Karena kita setelah selesai mencobanya, maka kita pilih tidak. Maka dia akan berhenti di sini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.